Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, selama lebih kurang 2,5 tahun sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima wahyu yang kedua dikala menunggu-nunggu kedatangan wahyu yang kedua, bahwa Rasulullah diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Malahan hampir saja beliau berputus asa, akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hiro. Dan tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Kemudian beliau mengada dan tampaklah malaikat Jibril alaihissalam, sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah, yang kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau, yang berbunyi, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Berdasarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat, dan janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu." Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bahwa sesudah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua ini, yang menjelaskan tugas atas dirinya, dan mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah, dan juga para sahabatnya yang terdekat, seseorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mula-mula iman kepadanya adalah istri beliau sendiri, yakni Siti Khadijah, dan disusul oleh putra pamannya yang masih amat muda, yakni Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Setelah itu, beliau menyeru atau mengajak kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang pun sahabat karib yang telah lama bergaul, dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama Islam. Dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan diantaranya, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, yang kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf, dan juga Tolha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam, yang kemudian Fatimah binti Khattab atau
adik Umar bin Khattab, dan juga beserta suaminya Sa'id bin Zaid, kemudian Al-Adawi, dan juga beberapa orang penduduk Mekah dari kabilah Quraisy. Dan mereka itu diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk agama Islam. Mereka ini dapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasulullah sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, yakni berada di kota Mekah. Dan 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwatul afrod, yakni ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau dengan secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Yang kemudian sesudah itu turunlah firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan agama Islam dengan terang-terangan dan juga meninggalkan cara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu, mulailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat yang terbuka dengan tujuan untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Dan pertama kali dakwah yang bersifat umum beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya, di mana penduduk Mekah yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, hartawan, maupun hamba sahaya, dan kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Demikianlah kisah tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.